Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku yang pertama dalam jilid ke-16 Ruhani Hazain, yakni masih berkenaan dengan buku Khutbah Ilhamiyah. Saya Hafiz Rahman, di studio telah hadir Bapak Maulana Abdul Karim sebagai narasumber kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, berkat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai buku Khutbah Ilhamiyah, di mana pada 2 episode sebelumnya kita membahas mengenai bab pertama dari buku ini, yakni bab Khutbah Ilhamiyah itu sendiri. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas bab-bab selanjutnya. Insyaallah ta'ala dengan karunia ta'ala kita akan bahas sampai akhir ya Pak ya. Baik, kira-kira apa-apa saja yang dibahas pada bab-bab selanjutnya? Bisa Bapak sampaikan poin-poinnya terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi pertama-tama mungkin akan disampaikan kerangka atau konten dari kitab atau buku Khutbah Ilhamiyah. Harus dipahami bahwa Khutbah Ilhamiyah ini adalah satu nama bagian dari kitab itu sendiri, Khutbah Ilhamiyah. Ini khutbah terjadi pada tanggal 11 April 1900. Lalu bagaimana dengan bukunya? Nah, ini berdasarkan permintaan dari para hadirin, orang-orang, juga sahabat-sahabat, dan teman-teman beliau supaya ditulis dalam sebuah buku. Otomatis kalau wujudnya suatu buku, otomatis harus dalam komponen yang lengkap. Makalah ditulislah buku tersebut dalam rentang waktu dari peristiwa Khutbah Ilhamiyah 1900 sampai 1902. Otomatis buku ini disusun dalam tempo tahun-tahun tersebut, 1900, 1902. Lalu apa aja isinya? Jadi yang pertama, buku tersebut adalah bab Khutbah Ilhamiyah. Lalu bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima. Nah, setelah selesai bab 5, ternyata ada kasidah, yaitu kasidah bagi orang yang bernasib baik. Kemudian ada catatan kaki mengenai Khutbah Ilhamiyah itu sendiri. Kemudian ada bahasan mengenai apakah perbedaan antara Adam dan Masih Maud. Kemudian juga ada bahasan mengenai keadaan yang tercipta yang akan mengundang kedatangan Masih Maud dan Mahdi Maud. Itulah isi dari kitab Khutbah Ilhamiyah yang diberikan nama yang sama sebagaimana bagian pertama. Baik, lalu apa-apa saja atau poin apa saja yang disampaikan di bab kedua? Di bab kedua ini, di bagian awal beliau menulis, kemudian setelah itu, ketahuilah wahai orang-orang yang berakal bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Dia mengutus Musa setelah membinasakan generasi-generasi sebelumnya. Dan Allah memberikan kitab, hukum, dan kenabian kepada Musa. Dia mengaruniakan khilafah bagi Musa, bagi kaum Musa. Dia menegakkan silsilah petunjuk pada mereka dan menjadikan khatamul khulafanya, Rasulnya Isa ibnu Maryam. Oleh karena Isa merupakan bata terakhir dari bangunan ini, merupakan dalil saat ketergelincirannya dan ibroh atau peringatan bagi siapa saja yang takut. Kemudian Allah mengutus Nabi kita yang ummi di bumi Mekah dan menjadikannya sebagai mathil daripada Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Dan menjadikan silsilah khulafanya sebagaimana seperti silsilah khulafa Musa, dengan tujuan apa? Supaya menjadi penopang silsilahnya, dan sesungguhnya dalam hal ini terdapat suatu tanda bagi orang-orang yang melihat. Siapa yang berkenan silahkan baca wa'adallahu alladzina amanu minkum, yang merupakan janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman.
Karena sesungguhnya itu merupakan janji pengangkatan khalifah untuk umat ini seperti mereka yang telah diberikan khalifah sebelumnya. Tuhan yang Maha Mulia apabila Dia berjanji akan menepati. Itu di bagian pertama di bab 2 ini. Jadi di bab 2 ini artinya bahasan mengenai khilafah dan disampaikan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW sebagai masil dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Kalau kita simpulkan bisa bab 2 ini berkenaan dengan kedudukan Rasulullah SAW sebagai masil Musa ya tadi Bapaknya sampaikan. Bagaimana dengan bab 3? Apa poin yang beliau sampaikan di bab 3 ini? Ya, di bagian pada bab 3 ini beliau menyampaikan mengenai di dalam berapa buku kan kita ketahui khazanah surat Al-Fatihah itu tidak seolah-olah tidak akan ada habis-habisnya ya. Setiap waktu seluruh umat muslim tidak lepas berdoa kepada Allah Ta'ala membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang menarik dari tulisan Hajat Muhammad SAW di bab ketiga ini, beliau mengulik atau mengupas tentang kelompok-kelompok di ayat terakhir di surat Al-Fatihah tersebut. Beliau menulis, sesungguhnya Quran suci, Quran surah Al-Fatihah memadailah bagi seorang yang bernasib baik, ya, bagi orang yang beruntung, orang yang berbahagia, yang mencari kebenaran serta dia tidak berlalu di hadapan kami seperti orang-orang yang menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Fatihah kelompok yang 3 yang sudah berlalu sebelumnya. Siapa itu 3 kelompok tersebut? Pertama, al-mun'imu alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi disebut al-mun'imu alaihim, golongan yang diberikan nikmat. Lalu golongan kedua adalah al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai. Dan golongan yang ketiga disebut dhalin. Jadi kita di dalam surat Al-Fatihah memohon supaya masuk kelompok pertama dan kita minta supaya dihindarkan masuk kelompok kedua dan kelompok yang ketiga. Nah, kemudian dia menjadikan umat ini, yaitu umat Islam, golongan yang keempat. Dan Quran surat Al-Fatihah mengisyaratkan pada mereka yang menjadi ahli waris golongan yang ketiga. Jadi di umat muslim ini ketiga-tiga golongan tersebut akan ada, ya. Akan ada yang mun'im alaihim, akan ada juga yang serupa dengan maghdubi alaihi, dan ada juga yang serupa dengan ad-dhalin. Ada kalanya termasuk al-mun'im alaihim, yaitu golongan yang diberikan nikmat, atau ada kalanya al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai, ataukah mereka itu ad-dhalin, golongan yang tersesat dan menjadi orang-orang Nasrani. Quran surat Al-Fatihah memerintahkan supaya orang-orang muslim memohon kepada Tuhan mereka supaya Dia menjadikan mereka termasuk dari golongan yang pertama dan jangan menjadikan mereka termasuk dari antara yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula dari antara orang-orang yang tersesat yang menyembah Isa dan mempersekutukan Tuhan mereka yang tunggal. Dalam hal ini terdapat 3 nubuatan bagi orang-orang yang menggunakan firasat. Ketika saat nubuatan ini datang, Allah mulai dari ad-dhalun, sebagaimana kalian lihat. Orang-orang Nasrani keluar dari lingkaran mereka dengan suatu kekuatan yang bukan ada pada kedua tangan mereka, dan mereka datang secara tiba-tiba dari segala penjuru. Bumi berguncang dengan guncangannya dan mengeluarkan bebannya, dan berbondong-bondong orang-orang muslim menjadi Nasrani sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Sampai sekarang pun orang berbondong-bondong masuk Nasrani. Itu mungkin sebagian kecil dari bahasan di bab yang ketiga. Artinya satu hal yang sangat luar biasa ya, yang dituliskan oleh Hadrat Masih Maud di sini, bahwa umat Islam tersebut akan terbagi menjadi 3 golongan tadi apa ya? Mun'im alaihim, kemudian maghdubi alaihim, dan
dolin. Dan hendaklah kita jangan sampai termasuk di 2 golongan terakhir itu ya Pak ya, dan hendaknya kita senantiasa membacakan yang ihdinas siratal mustaqim itu ya Pak ya. Memohonlah petunjuk pada Allah Ta'ala. Baik. Bagaimana dengan pembahasan bab keempat? Apa yang dibahas dalam bab ini? Di bab keempat ini adalah mengupas tentang penegasan bahwa Nabi Isa alaihissalam putra Maryam itu sudah wafat, ya. Karena ini tidak bisa lepas dari kaitan dengan umat Islam. Karena umat Islam pun sebenarnya kan menantikan turunnya Nabi Isa. Dan di sana disampaikan mengenai kata nuzul atau anzala, ya. Nabi Isa turun, nazala, ya, turun. Ya kalau turun dalam bayangannya kan berpendapat berarti turun dari langit. Padahal kata nazala sendiri memiliki makna hubungannya dengan kehormatan, ya. Ada juga kaitannya dengan kehormatan. Di sini disampaikan, adapun sehubungan dengan kata nuzul atau turunnya Isa, maka ketahuilah bahwa lafaz nuzul adalah bahasa Arab. Dipergunakan dalam kedudukan sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Dan kalian tahu makna nazil itu artinya tamu atau orang yang dihormati. Kami tidak melihat di dalam kitab-kitab hadis tentang suatu kabar dari Rasulullah SAW, baik itu hadis marfu ataupun muttasil, yang daripadanya dapat dipahami bahwa Isa akan turun dari langit, dan kami tidak menemukan lafaz as-sama, ya, tidak menemukan lafaz as-sama di dalam ayat-ayat pada salah satu hadis di antara hadis-hadis sahih lagi kuat, dan ini adalah perkara yang begitu nyata yang diketahui oleh para ahli hadis, dan tidak akan ada yang mengingkarinya kecuali orang yang bodoh atau pura-pura bodoh, ya, orang bodoh atau orang pura-pura bodoh, dan tidak akan menolaknya kalau kecuali orang-orang yang buta. Seiring dengan hal ini, sesungguhnya hal itu adalah perkara yang kontradiksi dan bertentangan dengan Al-Quran. Maka dengan perkataan mana lagi kalian akan beriman selain dengan Al-Quran? Allah SWT berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul, telah berlalu atau wafat rasul-rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Ali Imran ayat 145. Ayat ini menerangkan bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya sudah meninggal. Ayat ini dibaca oleh Hajat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala an tengah berselisih pendapat. Jadi jangankan yang datang kemudian, para sahabat toh setelah kewafatan Rasulullah SAW pun mereka pun berselisih pendapat. Yakni manakala sebagian dari orang dari antara para sahabat berlainan pendapat tentang kewafatan Rasulullah SAW, Hajat Umar radhiyallahu mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW akan kembali sebagaimana Isa kembali. Dan demikian pula sebagian di antara para sahabat menyatakan pandangan yang keliru. Maka sewaktu Abu Bakar mendengar perkataan mereka dan mendengar pandangan mereka, lantas beliau berdiri di mimbar dan para sahabat berkumpul di sekelilingnya dan membacakan ayat tersebut serta mengatakan, dengarkan saya. Mereka semuanya berkumpul untuk kewafatan Rasulullah SAW. Maka ketika mereka mendengarkan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, suatu pengaruh ajaib telah memengaruhi hatinya. Seakan-akan ayat itu baru turun pada hari itu, dan mereka mulai menangis dan membenarkan ayat tersebut. Pada hari itu tidak terdapat seorang pun di antara para sahabat kecuali bahwa dia meyakini dari dasar lubuk hatinya yang terdalam bahwa semua nabi telah wafat dan telah dijemput oleh kematian. Kini tiada lain yang tersisa hanyalah menyayangkan atas kesedihan dan atas kewafatan Rasul mereka SAW, dan tidak ada tempat kegembiraan untuk kekasih mereka, dan mereka mengarahkan perhatian pada kewafatan Rasul dan berlinangan air mata sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi termasuk Hajat Umar radhiyallahu anhu berpendapat Rasulullah SAW akan, karena
terhenyak atau terharu dengan kewafatan Rasulullah SAW, merasa sangat ditinggal, beliau pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW akan kembali sebagaimana Isa kembali gitu kan. Nah, padahal ayat itu kan sudah dihafal oleh mereka, wa ma Muhammadun itu. Justru Hajat Abu Bakar berdiri di mimbar, dengarkan saya. Lalu dibacakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Baik, artinya ketika kita membahas mengenai bab keempat ini ada kaitannya dengan bab ketiga ya tadi ya Pak ya, bagaimana tadi Bapak sampaikan bab ketiga ini menyinggung mengenai bagaimana orang-orang Islam atau umat muslim ini banyak berbondong-bondong masuk Nasrani, ikut menyembah mentuhankan Nabi Isa itu sendiri. Dan bab keempat ini ada untuk mempertegas bahwa Nabi Isa itu telah wafat, dengan membahas mengenai arti kata nuzul, anzala yunzilu ya Pak ya. Ya. Dan tadi Bapak sampaikan bahwa nuzul itu berkaitan dengan kehormatan ya Pak ya. Karena nazil itu tamu atau orang yang dihormati. Ya. Kemudian Bapak juga menyampaikan mengenai kewafatan Nabi Isa ini menarik dari peristiwa sejarah bagaimana Hadrat Abu Bakar memberikan pernyataan penegasan bahwa Rasulullah SAW itu sudah wafat, bagaimana Rasulullah atau nabi-nabi sebelumnya telah wafat. Dan itu tidak terbantahkan oleh para sahabat. Tentu para sahabat bisa saja bilang, oh tidak, Nabi Isa masih hidup di langit, kalau memang itu benar ya Pak ya. Baik, kita lanjut ke bahasan bab kelima. Kira-kira bab kelima ini membahas tentang apa? Dan bagaimana Hadrat Masih mau menjelaskannya? Di bab kelima ini, di bagian awal beliau sampaikan, di sini kurang lebih bahasanya ya mengenai akhir zaman, sebagaimana di bab pertama mengenai khutbah ilhamiah pun beliau menyampaikan tentang akhir zaman juga kan, kedudukan beliau sebagai mujadid, kedudukan beliau sebagai bintang Zusinin atau komet, kedudukan beliau sebagai bintang Yaman ya, sebagai Mahdi, sebagai Maud. Di sini beliau sampaikan, hai orang-orang yang memiliki pemandangan, hai orang-orang yang melihat, yang berakal dan takut kepada Tuhan, ketahuilah bahwasannya zaman kita ini adalah akhir zaman, dan aku termasuk dari antara orang-orang akhir zaman itu. Sesungguhnya hari kita ini pada hakikatnya adalah hari Jumat, dan di hari itu seluruh penduduk negeri dan penduduk bumi dikumpulkan, dan mencakup pula segala sesuatu yang dibutuhkan oleh diri manusia demi untuk keperluan dan kebahagiaan duniawinya, dan demi kebahagiaan din atau agamanya, dan juga segala macam ilmu, ma'rifat, rahasia syariat agung itu dikumpulkan. Makanya Jumat itu hari berkumpul. Seluruh jiwa diperhubungkan, maka engkau akan lihat setiap kereta api akan berdatangan pagi dan petang dengan orang yang menaiki kereta api tersebut, datang dari timur, datang dari barat. Melalui cara itulah terkumpul buah-buahan dari negeri timur dan dari negeri barat dengan izin Allah. Ya, ada kereta api itu kan di zamannya Hajat Masih Salam, sebelum-sebelumnya kan terciptalah ya di abad itu kan. Nah, jadi melalui sarana kereta api ya buah-buahan dari berbagai negeri bisa terkumpul ya. Ya, seperti itu disampaikan seperti itu di sini. Itu adalah dengan izin Allah yang paling pengasih di antara para pengasih. Dan pada akhir perkara Allah akan mengumpulkan di hari itu persatuan agama kita sebagai rahmat atas umat ini dan sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan dia akan menyelamatkan makhluk dari tepi jurang yang mereka berada di atas tepi jurang tersebut. Ini merupakan janji dari Allah yang adalah yang paling benar di antara para sadik. Dia akan memenangkan Islam di atas seluruh agama, dan akan engkau lihat jamaah dari setiap kaum akan masuk Islam dalam keadaan bertaubat dan dengan ketulusan hati. Tidak diragukan lagi bahwa zaman kita ini adalah Jum'ah yang diberi kesaksian oleh bumi, langit, dan apa yang terpisah-pisah pada masa orang-orang awal telah dipersatukan kembali di zaman ini. Sesungguhnya, di sini beliau menyampaikan, sesungguhnya aku telah diciptakan pada Jum'ah ini, pada waktu asar, pada saat kesulitan bagi Islam dan orang-orang Muslim, sebagaimana Adam sahabat Allah telah diciptakan pada akhir waktu Jum'ah. Dan sesungguhnya zaman Adam adalah contoh untuk saat ini, dan waktu asarnya pun merupakan zil atau bayangan untuk waktu asar ini, yang di waktu tersebut Islam tertahan dan tersendat
dan musibah-musibah menimpa atas agama kita, dan hampir-hampir saja matahari agama Islam itu mengalami terbenam. Baik. Artinya di bab 5 ini Hazrat Masih Maud menuliskan tentang kondisi akhir zaman ya Pak Akhir ya? zaman dan makna Jumat. Dan makna Jumat ya, benar. Nah, tadi di awal Bapak telah sampaikan selain dari 5 bab ini di dalam kitab Khutbah Ilhamiyah ada juga hal-hal tambahan yang beliau tulis seperti kasidah, kemudian catatan kaki dan hal-hal lainnya. Bisa Bapak sampaikan mengenai hal-hal tersebut? Di dalam kitab tersebut ini pun beliau menyampaikan kasidah, dan ini pun berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Jadi kasidah ini adalah bagi orang-orang yang bernasib baik di akhir zaman tersebut. Beliau sampaikan, Aro sayla afatin qadohal muqaddar wa fil khalqi sayyiatun tuda'u wa tunsyar. Aku melihat banjir wabah-wabah yang telah ditetapkan Tuhan yang Maha Berkuasa, dan pada waktu makhluk tersiar dan tersebar berbagai macam keburukan. Wa fi kulli tarfin naru syarrin ta'azzajat wa fi kulli qalbin qad tara'at tahajjur. Di setiap penjuru ada api kejahatan yang berkobar, dan pada tiap kalbu sudah timbul kekerasan seperti batu. Wa qad zulzilat min hadhihi rihi dauha tudhillu bidhillin di shiqain wa tusmir. Dan suatu pohon besar bergoyang karena angin ini. Suatu naungan yang memberikan obat penawar telah menaungi dan memberikan buah. Ara kulla mahjubin ladunyahu bakian. Faman dhalladhi yabki lidinin yuhaqqar. Aku melihat setiap orang yang lengah tengah menangisi duniawinya, dan orang yang menangisi agama dipandang hina. Dan itu sudah nyata kan kejadiannya seperti itu. Itu hanya beberapa bait kasidah saja ya. Di bait kelima dikatakan lagi, waliddini atlalun aroha kalahifin wadam'i bidzikri kusurihi yatahaddaru. Agama telah menjadi puing-puing yang melihatnya aku seperti seorang yang menyesali itu. Wadam'i bidzikri kusurihi yatahaddaru. Dan air mataku menetes mengingat istana-istananya. Jadi seperti itu bagaimana gambaran kegelisahan dan kesedihan Hazrat Masih Maud SAW. Tetapi di balik itu beliau juga ada gairat juga, bahwa karena janji Allah Ta'ala akan memenangkan Islam di atas semua agama-agama, tetapi memang harus mengalami fitnah ataupun ujian-ujian, dan itu artinya tidak. Itu adalah suatu keniscayaan. Itu di beberapa Bait kasidah. ya bait kasidahnya. Lalu di poin berikutnya beliau menulis, ini catatan kaki di kitab Khutbah Ilhamiyah, apa perbedaan antara Adam dan Masih Maud? Nah, ini di bagian awal saya sampaikan. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam untuk mengalihkan ketiadaan yang sebelumnya tidak ada menuju keberadaan, dan dari sendiri menjadi banyak, menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, berkelompok dan bergolongan untuk diperlihatkan warna-warna kudrat, dan untuk menguji manakah di antara mereka yang paling baik amalnya, dan manakah di antara mereka yang termasuk orang-orang yang terdepan dalam melakukan amal saleh. Dia telah menjadikan Adam sebagai manifestasi. Dia telah menjadikan Adam manifestasi nama Allah, yang merupakan sumber pertama di dunia, yakni yang pertama sebagaimana firman-Nya huwal awal dalam kitab yang terang. Oleh karena bahwa yang permulaan itu akan menentukan yang sesudahnya. Bagaimana akan ada yang sesudahnya kalau tidak ada yang pertama? Oleh karena bahwa yang permulaan itu akan menentukan yang sesudahnya. Diri Adam menetapkan banyak laki-laki dan wanita, maka turunlah perkara itu dan wanita menjadikannya berkembang biak. Banyak manusia dan bumi dipenuhi dengan makhluk-makhluk. Kemudian masa yang panjang berlalu atas mereka, banyak firkah-firkah, banyak pandangan-pandangan, hasrat, keinginan mereka yang mereka, sedangkan kebanyakan mereka itu adalah orang fasik.
Sebagian dari antara mereka mulai menyerang terhadap sebagian yang lainnya, dan kepastikan serta kesenangan mereka menjadi meningkat. Mereka maunya yang kuat memakan terhadap yang lemah. Yang kuat ingin memakan. Itulah kondisi yang diceritakan di bagian awal penyampaian tersebut. Dan yang terakhir tadi Bapak sampaikan ada catatan mengenai keadaan yang tercipta yang akan mengundang Masih Maud dan Mahdi Ma'ud. Mungkin sedikit saja Bapak karena memang waktu. Sesungguhnya bumi syarat oleh kezaliman dan kesewenang-wenangan, dan hakikat-hakikat bergeser dari tempat. Jadi hakikat atau kebenaran sudah bergeser dari tempatnya yang seharusnya. Hal-hal yang semestinya berpindah dari pusatnya. Agama menanggalkan pakaian keindahannya. Syariat menyerungkan pedang kekuatannya. Rahasia-rahasia kandungan perutnya dan tanda-tanda identitasnya disia-siakan. Darah-darah anak cucu dialirkan. Sehingga sesungguhnya langit menangis atas kematian dan keterasingan Islam. Dan pada saat keadaan tersebut, maka Allah akan mengutus Hajat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Karena di ayat wa akharina minkum lamma yalhaqu bihim. Jadi Rasulullah SAW itu akan datang kepada kaum Ummi dan akan datang juga kepada kaum yang lain. Nah, tapi wujudnya siapa? Apakah wujud Rasulullah? Ternyata kan wujudnya adalah wujud Hajat Masih Maud yang merupakan zil atau bayangan daripada Rasulullah SAW. Jadi pribadinya lah zil atau pantulan daripada Rasulullah. Misinya juga adalah melanjutkan misi daripada Rasulullah SAW. Maka di bagian disampaikan bahwa siapa yang menyampaikan, membedakan antara aku dan Rasulullah SAW, maka mereka sebenarnya tidak tahu. Mereka itu tidak melihat. Jadi mereka belum memahami ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ya, baik. Jazakumullah Bapak atas pembahasannya mengenai buku Khutbah Ilhamiyah dari bab 2. Alhamdulillah hingga kita sudah mencapai pembahasan hingga akhir buku. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kejamatan kita dan keislaman kita. Sekali lagi, jazakumullah khairal jazak. Pemirsa yang tadi manapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Khutbah Ilhamiyah dari bab kedua hingga akhir kitab. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita, memperkuat keimanan kita, dan menambah wawasan kita. Saya Hafiz Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.